Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT versi 4.1 PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota masing-masing. Di sini ada saya, Dini Meliani Putri, lalu ada Ahmad Arifin, Dava Nugraha Juanda, Muhammad Diki Fernando, dan Muhammad Rafli Firmansyah. Nah, di sini ada biodata jurnal, di mana judul jurnal itu kita audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT versi 4.1 di PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang. Dengan volume 8 nomor 2 bulan Desember tahun 2022 halaman 163 sampai 172 yang terakreditasi Kemenristek Tekdikti 085-M-KPT tahun 2020. Next. Nah, di sini ada biodata dari si penulis, yaitu yang pertama ada Norman dengan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Nusa Mandiri, dengan alamat email normah.nor@nusamandiri.ac.id. Yang kedua ada Bektia Rifai, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Nusa Mandiri, dengan alamat email bahtiar.bri@nusamandiri.ac.id. Yang ketiga ada Avita dengan program studi Sistem Informasi, Fakultas Sistem Informasi, Universitas Nusa Mandiri, dengan alamat email vitakarisma03@gmail.com. Lalu di sini ada latar belakangnya, di mana PT Daya Cipta Kemasindo memproduksi kertas karton untuk pembungkus makanan dan produk lainnya. Didirikan pada tahun 1993 dan memiliki 3 cabang pabrik. Nah, sejak tahun 2016, dalam rangka mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan telah menerapkan sistem ERP yang handal, yaitu CPS atau Corrugated Packaging System Enterprise. Nah, sistem CPS Enterprise ini digunakan untuk transaksi bisnis di hampir semua departemen, pembelian gudang, kontrol kualitas, pemasaran, dan PPIC. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dini. Selanjutnya yaitu di tujuan penelitian mengetahui tingkat maturitas atau maturity IT governance dari sistem CPS Enterprise PT Jaya Cipta Kemasindo Tangerang dari Gunawan dan Pratama Adrian tahun 2008 dalam penelitian audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COBIT 4.1 untuk mengurangi kinerja tata kelola TI dan menentukan tingkat kematangan yang tinggi dan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti efektivitas dan efisiensi adalah tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada 3 nama, yaitu Jelpino dan Johannes Fernandes Andri pada tahun 2017. Audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COBIT 4.1 untuk menguraikan kinerja tata kelola TI dan menentukan tingkat kematangan tinggi, dan diperlukan beberapa aspek dipertimbangkan seperti efektivitas dan efisiensi efektivitas efisiensi adalah tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya Pira Patona DKK 2020, penelitian siapkan sistem akademik yang dikelola dengan buruk untuk mempengaruhi kepuasan pengguna atau mahasiswa
dan kualitas layanan yang buruk, dan dengan demikian persepsi pemangku kepentingan terhadap institusi pendidikan. Selanjutnya, Zulkarnain DKK 2017 audit sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menggunakan framework COVID 4.1 agar performa sistem informasi konsisten berdasarkan rencana dan target bisnis rumah sakit, maka diperlukan ditentukan kematangan kinerja sistem informasi dengan pengukuran atau audit memastikan bahwa TI berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskripsi yang memberikan penjelasan tentang sistem pengembangan, pemeliharaan, implementasi, dan penggunaan sistem informasi on-site yang saat ini dikerjakan di PT Daya Cipta Kemas Indo Tangerang. Dalam penelitian ini, framework COVID 4.1 dengan domain acquire dan implement atau AI selanjutnya delivery support DS dan monitoring dan evaluation atau ME menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi dasar untuk melakukan wawancara penyebaran kuesioner. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, kuesioner, dan observasi yang dilakukan pada sistem CPS Enterprise. Untuk data pendukung berupa dokumen dan panduan yang terkait dengan sistem CPS Enterprise, mewawancarai beberapa pengguna sistem CPS Enterprise di PT Daya Cipta Kemas Indo Tangerang. Selanjutnya adalah identifikasi proses TI. Fase ini proses TI ditentukan sesuai kriteria COVID 4.1 yang dijelaskan dalam studi kasus. Yang pertama adalah tabel 1 daftar proses TI, di mana IT domain dan IT proses, isi dari IT domain yaitu plan dan organize atau PO, acquired dan implement AI, deliver dan support DS, monitoring dan evaluate ME. Pada IT prosesnya yaitu PO1, PO2, PO3, PO4 sampai PO10, lalu AI1 sampai AI7, lalu DS1 sampai DS13, dan ME1 sampai ME4. Tabel 1 di atas merupakan pengaturan domain proses teknologi informasi di PT Jaya Cipta Kemas Indo Tangerang. Analisis yang dikerjakan dengan melihat hasil modelan COVID 4.1 yang dikerjakan untuk mencapai suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI untuk sistem CPS Enterprise. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih sebelumnya. Ya. Nah, yang kedua adalah tabel 2 pada daftar IT proses PT Daya Cipta Kemas Indo Tangerang, yang mana ada di IT domain dan IT proses dengan acquire dan implement AI4, lalu deliver dan support DS, DS5, DS7, dan DS10, lalu ada monitor dan evaluate atau ME pada ME2. Tabel 2 merupakan 3 domain, yaitu AI, DS, dan ME yang telah diuji pada penelitian ini. Lalu di tabel 3, penilaian proses TI pada PT Daya Cipta Kemas Indo Tangerang, yaitu dengan domain AI4 dengan deskripsi enable operation and use, lalu domainnya descript, deliver, and support. Pada DS5, yaitu ensure system security. Lalu DS7 ada educate and train user, lalu di DS10 adalah manage problem. Lalu pada domain monitor and evaluate ada domain ME2 yaitu monitor and evaluate internal control. Sedangkan pada tabel 3 merupakan penjelasan dari masing-masing proses TI. Boleh dilanjut? Lalu ada identifikasi kontrol objektif. Selama proses TI memiliki detail kontrol objektif yang sama dengan alat kontrol untuk prosedur TI itu sendiri. Yaitu ada dengan domain AI4 dengan enable operation and use, dengan subdomain AI4 dan AI4.1 dan AI4.3 dengan deskripsinya planning for operational solution, lalu ada knowledge transfer to end user.
Lalu di DS5 ada ensure system security dengan subdomain DS5.3, 5.4, dan 5.5. Dengan deskripsi identify management, user account management, lalu security testing, surveillance and monitoring. Lalu di DS7 ada educate and train user dengan subdomain DS7.1 dan 7.2 dan 7.3 dengan identification of education and train needs yang 7.2 deliver to of training and education. Lalu 7.3 evaluate of training received. Lalu DS10 dengan subdomain DS10.3 problem closure. Di ME.2 yaitu monitor and evaluate internal control dengan subdomain ME2.1 sampai 2.4 yaitu monitoring of internal control framework, supervisory review, control exception, dan control self-assessment. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya menentukan tingkat kematangan. Pada tingkat maturitas dilakukan pada berbagai tingkatan, start tingkat 0 atau non-existent, berakhir pada tingkat 5 atau optimize. Wawancara dan kuesioner yang dilaksanakan di Departemen PPIC di PT Daya Cipta Komasindo Tangerang. Pada bagian ini, penulis menguraikan berbagai proses dengan level menurut COVID 4.1 dan membandingkannya dengan yang ada pada internal untuk kesimpulan lebih lanjut. Pada tabel 5, yaitu tingkat kematangan COVID 4.1, ada indeks kematangan, level, dan keterangan. Dengan indeks kematangan 0 sampai 0.49 dengan level 0, yaitu non-existent, 0.50 sampai 1.49 dengan level 1 dengan inisial atau ad hoc, lalu 1.50 sampai 2.49 dengan level 2 repeatable but intuitive, lalu ada indeks kematangan 2.50 sampai 3.49 dengan level 3 dengan keterangan define, lalu ada 3.50 sampai 4.49 dengan level 4 manage and measurable, lalu ada 4.50 sampai 5 dengan level 5 yaitu optimize. Boleh dilanjut silakan. Kriteria pengukuran. Yang pertama ada acquire dan implement yaitu AI. AI 4 enable operation and use. Di sini ada AI 41 dengan planning for operational solution. Lalu yang kedua ada AI 4.3 ke download transfer to end user. Lalu di DS atau deliver support, DS5 yaitu ensure system security. Yang pertama identify management, yang kedua user account management, yang ketiga security testing, surveillance, and monitoring. Di DS7 ada educate and training user dengan subsistemnya DS7.1 identification of education and training needs. DS7.2 deliver of training and education, 7.3 evaluation of training reserve, dan DS10 manage problem. Selanjutnya ada monitor and evaluate atau ME. Monitor and evaluate ME2 monitor and internal control. Pada poin 2.1 monitoring of internal control framework, lalu selanjutnya ada supervisory review, yang ketiga control exception, yang keempat control self assessment. Oke, gue lanjut ya. Untuk perhitungan tingkat kematangan itu ada AI 4, yaitu enable operation and use. Pada table 6 ini AI poin 4.1 description-nya planning for operational solution, kemudian ke current maturity-nya 2,90, keterangannya define process, kemudian AI 4.3 knowledge transfer to end user dengan current maturity-nya 3.50, keterangannya manage and measurable dengan rata-rata 3.20, define process. Untuk di poin 2 DS5 ensure system security, hasil perhitungan atau indeks kematangan pada tabel 7 di atas untuk domain DS5 yaitu dengan rata-rata 2,73,
dengan tergolong ke dalam level tingkat 3 atau define. Bisa di next. Kemudian di tabel 8, yaitu DS7, Educate and Train User. Hasil perhitungan indeks pada tabel 8 ini dengan rata-rata 2,52 yang tergolong dalam level tingkat 3 atau define process. Kemudian di tabel 9, yaitu poin 4, DS10 Manage Problems. DS10 hasil perhitungan indeks kematangannya pada tabel 9 di atas, yaitu dengan rata-rata 3,00, yaitu tergolong ke dalam level tingkat 3. Masih di define process. Bisa di next. Yang selanjutnya adalah MA2, Monitor and Evaluate Internal Control. Hasil perhitungan maturitas atau indeks kematangan pada tabel 10 di atas untuk MA2 Monitor and Evaluate Internal Control, yaitu dengan rata 3,00 dengan level tingkatnya masih di 3, yaitu define process. Oke, bisa di next kembali. Untuk di slide ini, yaitu rangkuman tingkat kematangan pada tabel-tabel sebelumnya, yaitu menunjukkan rata-rata domain tata kelola teknologi informasi PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang, yaitu di angka 2,89. Dari nilai ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan dalam define proses. Ini berarti bahwa proses standar pengembangan layanan didokumentasikan pada tingkat ini. Ya, bisa dilanjut. Ya, selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari yang ada di gambar ini. Domain DS5 adalah 0,26 dan domain DS7 adalah 0,48. Jadi gap maksimumnya adalah 0,48 untuk domain DS7, tetapi kesenjangannya relatif kecil. Nilai 0,11 adalah rata-rata untuk setiap domainnya. Jadi perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk setiap domain, terutama pada domain DS7 yang sesuai dengan di gambar ini. Dan di gambar 1 juga menunjukkan yang di sebelah kanan kesenjangan antara tata kelola AI, DS, dan ME saat ini dengan tata kelola yang diharapkan. Jadi yang diharapkannya yang merah. Ya, selanjutnya dari penentuan temuan dan rekomendasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat gap antara domain DS5 dan DS7. Domain AI 4, DS10, dan ME2 memenuhi ekspektasi dengan gap domain DS7 hingga 0,48, seperti yang di gambar sebelumnya. Hal ini membuktikan permasalahan yang dihadapi oleh manajemen teknologi informasi pada PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang terletak di domain DS7. Ini berarti bahwa Departemen PPIC PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang tidak memiliki pelatihan tentang cara menggunakan sistem CPS Enterprise yang menimbulkan masalah dalam menjalankan proses bisnisnya. Jadi disarankan kepada domain DS7 bahwa agar proses bisnis berjalan dengan benar, manajemen harus memberikan tanggung jawab yang jelas pada setiap pengguna sistem untuk melatih mereka menggunakan sistem CPS Enterprise. Dengan cara ini, tidak ada pekerjaan yang terhambat oleh ketidaktahuan cara menggunakan sistem CPS Enterprise tersebut. Manajemen juga perlu membekali karyawan dengan pengetahuan tentang tindakan pencegahan yang dapat diambil jika terjadi masalah atau penyimpangan dalam sistem CPS Enterprise untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses bisnis. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada tingkat definite proses. Hasil pengelolaan kuesioner dengan didapatkannya skor rata-rata subdomain AI 4, DS5 dan DS5, DS7, DS10 dan ME2 sebesar 2,89 dan skor tersebut berkisar antara 0 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa tata kelola TI perusahaan tersebut telah berjalan dengan lancar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa subdomain DS7 memiliki kelemahan terlemah dan dengan skor kematangan 2,52 yang merupakan terlemah dari domain lainnya, subdomain DS7 memiliki kerentanan dan skor kematangan terendah karena manajemen belum
menilai akar penyebab masalah dan penyimpangan dalam sistem CPS Enterprise, dan manajemen tidak dapat mengambil tindakan pencegahan di masa depan. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.